Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait seperti apakah konsep imamah dalam Islam, dalam arti ketika kita mengikuti seseorang, batasan apa yang diperbolehkan dan batasan apa yang dilarang. Karena Pak Danu ini berada di sebuah komunitas yang sangat mementingkan masalah imamah. Bahkan ketika keluar dari komunitas ini, masuk dalam kategori sebagai orang yang dianggap telah murtad atau keluar dari Islam. Baik, saya tidak akan menyinggung imamah yang ada di organisasi itu, karena saya tidak punya latar belakang yang sama seperti beliau. Sehingga yang lebih kita bahas di sini adalah bagaimana konsep imamah secara umum yang diajarkan dalam syariat Nabi Muhammad SAW, yang bisa kita simpulkan baik dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW. Tayyib. Yang pertama, kita sepakat bahwa tidak ada manusia yang maksum dari kesalahan dalam berbicara, dalam menyampaikan satu prinsip agama, kecuali Rasulullah SAW. Sehingga siapapun kita ketika bicara ada peluang salah. Saya bicara punya peluang salah, Anda bicara juga punya peluang salah. Manusia siapapun yang ada di dunia ini ketika dia bicara punya peluang salah, sehebat apapun ilmunya. Karena tidak ada manusia yang dijamin oleh Allah maksum ketika bicara kecuali satu orang, yaitu Rasulullah SAW. Dan kita memahami ini karena apa yang beliau sampaikan adalah wahyu, sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah di surat An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Beliau tidak bicara berdasarkan hawa nafsunya. Kemudian Allah tegaskan, "In huwa illa wahyu yuha." Apa yang beliau sampaikan semata adalah wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjumpai banyak manusia menyampaikan pesan agama, baik dia tokoh maupun bukan tokoh. Dan ketika dia menyampaikan pesan agama, apa yang dia sampaikan bukan wahyu. Ada yang kemudian dia mengambil dari Al-Quran, kemudian ditambahi dengan ijtihad pribadinya. Ada yang menyampaikan dari hadis, lalu ditambahi dengan ijtihad pribadi. Sumbernya kita bisa pastikan benar, tapi kesimpulan dia belum tentu benar. Karena yang namanya ijtihad yang dilakukan oleh manusia selain Nabi berpeluang benar dan juga berpeluang salah. Karena itu ketika manusia berijtihad, mungkin ada bagian yang benar dan mungkin ada bagian yang salah. Baik, kita bisa membuat kesimpulan semacam ini berdasarkan keterangan para ulama, seperti yang ditegaskan oleh Imam Malik. Beliau pernah mengatakan, dikutip oleh Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar, salah satu ulama Andalus bermadzhab Malikiyah. Beliau mengatakan, kata Imam Malik rahimahullah, "Laisa ahadun ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam." Gak ada satupun manusia selain Nabi SAW kecuali ucapannya boleh diambil dan boleh ditinggalkan, kecuali Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, "Ma min ahadin illa wa yu'khadhu qawluhu wa yutrak illa sahib hadzal qubur." Gak ada satupun manusia kecuali perkataannya boleh diambil dan boleh ditinggalkan kecuali penghuni makam ini. Dan yang dimaksud penghuni makam ini siapa? Makam Rasulullah SAW. Di mana perkataan beliau tidak boleh ditinggalkan karena 100% semuanya benar. Ada seorang sahabat yang beliau diizinkan oleh Nabi SAW untuk mencatat hadis. Hanya satu sahabat ini, sehingga catatan bukunya itu dianggap sebagai buku hadis pertama di dunia. Siapa beliau? Sahabat siapa? Sahabat Abdullah bin Amr Ibnul As. Beliau diizinkan oleh Nabi SAW mencatat, sementara sahabat yang lain tidak. Ketika beliau menulis apa yang disabdakan Nabi SAW, ada orang yang mengkritik Abdullah bin Amr. Orang itu mengatakan, "Wahai Abdullah, taktub kulla syai'in minan Nabi SAW. Kau tulis semua yang keluar dari Rasulullah SAW. Waqad yaghdab, waqad yafrah, waqad yahzan." Bisa jadi beliau sedang marah, bisa jadi beliau sedang sangat gembira, bisa jadi beliau sedang sedih. Ada posisi emosi beliau yang mempengaruhi apa yang beliau sampaikan.
Akhirnya ini dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Uktub ya Abdullah, ma kharaja min hadaini syafataini illa al-haqq. Tulis wahai Abdullah, enggak ada satupun yang keluar dari dua lisan ini, dari dua bibir ini kecuali kebenaran. Sehingga apapun yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran, karena apa yang beliau sampaikan adalah wahyu. Dan tentu saja kita sepakat dengan ini ya. Tidak ada manusia yang dijamin oleh Allah bahwa apa yang beliau sampaikan pasti benar kecuali satu orang, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah mengatakan, al-ittiba'u ay yattabi'a ar-rajulu ma jaa'a 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa an ashabihi thumma huwa man ba'da tabi'in mukhayyar. Prinsip ittiba, kata beliau, adalah mengikuti apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mengikuti penjelasan sahabat. Setelah itu untuk generasi tabi'in mukhayyar, kalian punya pilihan. Mau ikut ijtihadnya Atha bin Abi Rabah, silahkan. Mau ikut ijtihadnya Hasan al-Basri, monggo. Mau ikut ijtihadnya Muhammad bin Sirin, silahkan. Mereka berijtihad, mukhayyar. Tapi kalau Nabi SAW bukan mukhayyar. Ada beliau, pilihannya hanya jatuh pada beliau. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan sesuatu yang itu berbeda dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW, tentu kita bisa tegaskan, selain yang disampaikan Nabi SAW adalah kebatilan. Karena bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Baik, ini prinsip yang pertama. Yang kedua, turunan dari prinsip ini adalah tidak ada manusia yang boleh ditaati secara mutlak kecuali Rasulullah SAW. Kenapa? Karena beliau adalah utusan Allah, dan mentaati utusan sama dengan mentaati yang mengutus. Jadikan ini sebagai kaidah. Mentaati utusan sama dengan mentaati yang mengutus. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 80. Allah berfirman, wa may yuti'ir rasula faqad atau Allah. Siapa yang mentaati Rasul, hakikatnya dia mentaati Allah. Sehingga mentaati utusan sama dengan mentaati yang mengutus. Sementara manusia selain beliau tidak boleh diikuti secara mutlak, tidak boleh ditaati secara mutlak. Kenapa? Karena ada peluang salah dan ada peluang benar. Sehingga kalau dia tetap bertahan untuk mengikuti dan mentaati orang yang sudah jelas-jelas salah, sudah jelas-jelas menyimpang, maka dia terjerumus kepada perbuatan yang terlarang. Bahkan kalau boleh saya gunakan istilah yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyebut tindakan seperti ini sebagai bentuk kultus yang sampai pada tingkatan togut, gitu ya. Sampai pada tingkatan togut. Ada seorang manusia yang dia diikuti secara mutlak. Pokoknya bapak ngomong apapun saya pasrah bongkoan. Ala ra'si wal ain. Istilah Arabnya ala ra'si wal ain, itu bahasa Indonesianya pasrah bongkoan. Anda ngomong apapun saya ikuti. Ini sama dengan menjadikan yang bersangkutan sebagaimana layaknya seorang nabi. Dan itu kata Ibnu Qayyim masuk pada tingkatan menjadikan dia sebagai tagut. Karena itu kata beliau rahimahullah ketika mendefinisikan tagut, beliau mengatakan ma tajawaza bil hadda min matbu'in min ma'budin au matbu'in au muta'. Bentuk tagut adalah orang yang diikuti atau yang disembah atau yang ditaati melebihi batas. Itulah tagut. Namanya manusia, ada peluang benar dan salah. Kalau semua benar dan salah, semuanya dianggap sama, semuanya saya ikuti, maka sudah sampai pada tingkatan menjadikan yang bersangkutan sebagai tagut. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bukti bahwa manusia itu tidak boleh mengikuti orang lain secara mutlak selain Nabi SAW. Pertama, Allah menyebutkan manusia bisa saja berbeda pendapat dengan pemimpinnya. Manusia bisa saja berbeda pendapat dengan pemimpinnya. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 59.
Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Baik, berarti kita diperintahkan untuk mentaati kepada siapa? 3 hal, 3 entitas: Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ulil amri. Ini tekstual yang disebutkan dalam ayat. Kemudian Allah sebutkan di lanjutan, fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian beda pendapat dalam satu masalah tertentu. Beda pendapat dengan siapa? Dengan ulil amri kalian. Karena dia bagian dari manusia sebagaimana kalian. Kalau kalian beda pendapat dengan ulil amri kalian, sehingga bisa jadi saya beda pendapat dengan guru saya beda pendapat dengan pemimpin saya, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan. Sangat mungkin saya beda pendapat dengan pemimpin di instansi saya, tempat saya bekerja. Mungkin nggak itu terjadi? Mungkin. Makanya Allah katakan, fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian beda pendapat dalam satu masalah apapun, dengan siapa? Dengan sesama manusia di antara kalian yang menjadi ulil amri. Sudah? Itu bukti bahwa keberadaan perbedaan pendapat itu sangat terjadi, sangat mungkin terjadi. Saya sangat yakin dalam satu ormas, dalam satu lembaga, antara anggota dengan amirnya beda pendapat, mungkin enggak? Sangat mungkin. Cuman ada yang ditahan, dia tidak mau ngomong, sehingga sekalipun dia melihat ada kok beda dengan amir saya, ini artikel berdasarkan dalil amir saya bilang seperti ini, kok beda, tapi dia tahan, dia nggak mau mengungkapkan. Lalu bagaimana solusi yang diberikan oleh Allah? Farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga ini bukti bahwa tidak ada manusia yang boleh ditaati secara mutlak kecuali Rasulullah SAW.